dia. Ketika dia ingin membuat sayembara, maka tuntaskan dulu sayembaranya itu. Duitnya mana, tunjukkan di apa nama notaris mana, lalu setelah itu dia baru bersayembara. Nah, framing seperti ini yang dia pakai itu, dia tidak menggunakan notaris, tapi dia langsung berbicara. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti ini? Ya, kita minta dulu kepada dia. Sebelum Anda berbicara di khalayak ramai, tuntaskan dulu niat Anda ini. Sayembaranya itu seperti apa, kepastian uangnya. Saya hakul yakin duit 1 miliar itu banyak, kawan. Kalau memang dia ada uangnya itu, dia titipkan ke itu, udah pasti ada yang berbicara. Bang Pandito Acong, saya tahu. Kenapa? Ada konsekuensi apa? Ketika Bang Pandito Acong ini menyatakan saya bersedia menjadi saksi, kan ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Tetapi ada hadiah yang bisa dia terima. Kan ini kan balance. Tetapi kalau hari ini, ini ada sayembara, Bang Pandito ya pastilah akan terancam, nggak akan mau dia bicara. Kenapa? Benefit buat dia buat apa? Sementara omongan uang tadi kan cuma janji doang. Bukankah ujung-ujungnya nanti saya kecekek nanti Bang Pandito ini dalam menurut versi saya gitu kan. Oh, ini sekalinya biangnya. Nah, jangan mau diarahkan begitu. Selesaikan dulu urusan dia. Saya yakin tidak akan mau dia. Duit 1 miliar itu banyak. Bukannya saya mending itu ya. Assalamualaikum. Itu lah. Waalaikumsalam. Saya pakat tuh sama Bang Dejet tuh, Bang Dejet. Itu kan kasusnya udah dulu ada kan dari yang Malaysia itu si Opa kan. Menjanjikan itu juga ternyata kan nggak ada, sama pola-polanya kalau saya lihat. Yang ngasih berapa 1,3 atau 1,7 M kan, sama lah pola-polanya karena nggak ada ya, tidak di notarisnya nggak ada. Pakat saya Bang Denjet. Iya betul itu. Ketika Ba'lawi itu memberikan persyaratan, jangan kita yang ikut mikir, kita balik lagi. Pantulkan ke dia biar dia mikir. Ketika memberikan sayembara, oke, saya mau ikut sayembara, tapi untuk pembuktian sayembaranya ini apa ya, harus dinotariskan kan gitu. Ketika memang benar-benar itu dinotariskan baru bekerja. Artinya apa? Tadi seperti apa yang dikatakan Kang DZ, artinya bekerjanya juga kan nggak omon-omon gitu kan. Karena dia punya nanti ada balance, ketika ya menang dia dapat balance, kalah pun ya namanya juga sayembara kan seperti itu. Tapi kan poinnya memang bukan itu sebenarnya, tapi itu menunjukkan keseriusan dan kehakul yakinan Mbak Akil bahwa itu benar-benar di Sunan Bonang itu makam asli, makamnya para Habib Ba'lawi kan seperti itu. Nah, terkait Kang Kemi sama Gustom itu sebenarnya mereka ya itu perlu dikolaborasikan saja. Karena kenapa? Gustom itu orang lapangan, sedangkan Alkemi itu orang administrasi, ibaratnya bukan orang lapangan ya kan. Maka perlu memang dikolaborasikan. Ibaratnya Gustom ini memang striker penggol ini, sedangkan si Kemi itu adalah gelandang bertahan begitu. Maka nggak bisa kalau si Kemi malah ditukar balik misalnya jadi striker penggol dan Gustom itu sebagai gelandang bertahan, ya nggak bisa. Karena memang mereka itu punya apa istilahnya ya, punya bakat masing-masing. Iya, punya bakat masing-masing. Sehingga itu perlu dikolaborasikan. Tapi memang teman-teman kadang yang tidak nyampe ke situ itu menganggapnya itu sebuah perbedaan. Bukan, malah menurut saya itu justru akan menguatkan nanti ketika kolaborasi dengan Gus Kemi. Gustom itu punya data-data yang lengkap. Apalagi kan kita tahu Mbak Akil di sana, satu dia tuan rumah, yang kedua dia lebih tahu medan, yang ketiga dia itu pasti banyak orang yang masih manut dan nurut sama dia. Apalagi beliau juga profesor kan katanya, gelar profesor itu. Nah itu maksud Kang Kemi itu, Gustom itu jangan gegabah terpancing, tapi harus kumpulkan dulu data-data yang lengkap untuk membuktikan itu. Jangan sampai membuat penyerangan tapi ujung-ujungnya blunder begitu. Kalaulah seandainya terjadi memang kemarin itu ke sana, apa yang akan terjadi kan? Kalau di sana semuanya itu manut kok,
Yang saya tahu itu tadi malam dengan Kiai Wali, ketua yayasannya itu Baklawi di sana. Bayangkan tuh, apa ndak dirujak itu kalau sampai kemarin tuh benar-benar. Tapi itu langkah sudah bagus itu. Dia sudah melakukan keblunderan si Bagil itu. Tinggal langkah-langkah berikutnya saja, susun rapi, lengkapkan data, nah baru cetak gol begitu. Saya tambahin sedikit ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ya Pandito. Lanjut dulu Habis Bang ini Dejat, Pandito. lanjut. Ya. Lanjut. Ketika si Bagil itu menyatakan tunjukkan makam palsu di Pasuruan ya, di Pasuruan. Pikiran kita itu berpikir berarti kan di luar Pasuruan itu memang ada makam palsu. Itu. Nah, kalau memang dia itu berani menyatakan tunjukkan di Indonesia ini ada makam palsu Baklawi. Artinya menyeluruh itu. Nah, ketika dia itu menyatakan bahwasanya tunjukkan di Pasuruan, katakanlah begitu, pikiran kita itu ya langsung terkonek. Kalau misalkan di Pasuruan yang dia minta, berarti kan di tempat lain itu kan ada gitu loh. Dia juga udah mengerti, secara tidak langsung dia itu sudah memberikan jawaban sendiri. Nah, kadang-kadang bahasa-bahasa seperti itu suka kita lewatkan gitu, kalimat-kalimat semacam itu. Padahal kalau kita runut kalimatnya, ketika ada pernyataan semacam itu, arti dari yang bisa kita simpulkan bahwasannya selain di Pasuruan itu memang ada gitu. Cuman hari ini dia itu ingin lebih menspesifikasi ke Pasuruannya. Nah, oleh karena itu langkah Gustom itu juga bagus, cuman memang ada keterburu-buruannya ya, mungkin kawan-kawan bisa memberikan masukan. Nggak usah disikapin dulu tantangan itu, selesaikan dulu tugas dia. Seperti yang disampaikan oleh Kang Muslimin, nggak perlu pakai notaris juga, penting duit itu ya dalam skema bank itu ada yang namanya escrow gitu, rekening bersama gitu kan. Tetapi kalau rekening bersama itu kan artinya antara si pemilik uang dengan orang yang mau disayembarakan itu agak sulit juga memastikannya siapa yang mau. Yang enak itu duitnya itu udah ditaruh di sana gitu. Nah, silakan buktikan. Kalau memang ada yang bisa buktikan, ambil uang itu di sana. Saya yakin pasti keluar. Orang yang tadinya itu manut-manut ke Husein itu tahu dia duit. Siapa yang nggak suka dengan duit itu pasti akan dikasih tahu. Cuman kan hari ini kan dia nggak mau mengeluarkan duit dia itu sekarang. Dia harus tahu pasti dulu. Ya kalau keluar. Iya kalau benar, kalau enggak, iya kalau pasti salahnya. Kalau benarnya belum tentu ya keluarkan. Bagaimana dulu kemarin ketika sayembara yang dilakukan Zen Muntahar sama si Singa Tarim itu, si Singa siapa itu? Singa Tarim. Sayembara 500 juta. Sama Suara Langit. Bisa dijawab mana duitnya? Kan enggak ada. Ngapain kalau yang begitu capek-capek kita nanggapin? Mending ya kita diemin aja. Artinya kita kejar itu si Husein Bagil itu. Kalau memang dia ada duitnya, semua orang bisa kalau ngomong. Cuman kan duitnya mana dulu? Kasih lihat dulu, titipkan dulu ke orang. Nah, baru kita berbicara sayembaranya. Kan ini kan mau mencari kepastiannya, hukumnya. Tetapi hari ini apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu benar. Dari foto yang dari 2009 sampai hari ini itu kawasan pemakaman Sunan Bonang itu jelas berbeda. Dari nisannya aja itu udah berbeda. Dulu hitam, sekarang putih gitu. Kan itu kan sudah melanggar cagar budaya. Nah, itu memang kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Seperti itu, monggo Pandito. Ya, saya dalam posisi menimba informasi banyak-banyak. Bang Ali kalau mau berselaras ada informasi silakan duluan, nggak apa-apa Bang Ali. Saya lebih banyak mendengarkan dulu untuk informasi ini. Kalau enggak ya baru saya. Lanjut Pak Marito, saya masih di jalan. Oke, siap. Mohon izin ya tuan-tuan guru, mungkin agak berbeda sedikit sudut pandangnya ya, karena biar nggak berulang-ulang lah. Saya juga sudah mendengar banyak informasi dari wali TikTok dan kawan-kawan yang lain ya. Kalau kita ingat, kita ini berjuang kok seolah-olah pemerintah nggak turun tangan gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya pernah bilang bahwasanya mudah-mudahan Allah memang belum menentukan waktunya karena masih banyak yang akan diperlihatkan.
Ini kita urut ini ya. Contoh tuh Lutfi bin Yahya kemarin di Istiqlal, dia udah sowan, presiden nggak datang, panglima TNI nggak datang, Kapolri nggak datang. Ini sebenarnya sudah sebuah pertanda ini. Artinya dia udah nggak direken sebenarnya, walaupun masih kereken. Ya mungkin karena pengaruhnya banyak anak-anak didiknya yang sudah jadi orang, jadi menteri atau jadi pejabat bintang 1 sampai 4 mungkin ya. Nah, jadi dia masih punya itu rasa pengaruhnya ya. Tapi ini kode loh sebenarnya dengan tidak datangnya presiden, panglima dan Kapolri. Terus kemudian kasus ini saya pikir sih modusnya sama ya. Kayak masjid yang di mana, Solo kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Jadi dulu ada seorang kiai atau ulama kita. Nah itu ada satu Habib belajar di situ, jadi murid lah. Nah waktu gurunya wafat dikuburkan di sekitar kuburan di sekitar masjid itu. Kemudian Habib ini yang murid juga wafat, mintanya dikuburkan dekat dengan gurunya itu. Ini tarik lagi nih, Sultan Palembang waktu itu saya VT-nya ada juga tuh. Jadi diwawancara kenapa Habib nggak boleh, dia mengeluarkan pengumuman itu setelah rapat keluarga Sultan Palembang ya. Jawaban beliau ini, kalau saya kasih satu nanti yang lain berbondong-bondong. Lah itu saudara saya sudah ada di situ. Terus nanti akhirnya pemakaman khusus keluarga Sultan Palembang itu akan dipenuhi oleh makam-makam Ba'alawi. Saya belajar dari peristiwa di Jawa. Kalau saya membacanya, saya belajar dari kesalahan orang Jawa yang begitu toleransi, padahal yang masuk ini punya motif lain gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus di Kesultanan Palembang? Dia bilang gitu, pemakaman Kesultanan Palembang. Kenapa nggak di tempat umum, TPU misalnya? Berarti kan memang ada yang dituju itu. Nah kembali ke masjid yang di Solo tadi, setelah masuk, kemudian DKM-nya digantikan, semuanya orang-orang Ba'alawi. Akhirnya masjid tadi diganti dengan nama dari marga Ba'alawi gitu. Ini kan penguasaan ini. Ini dugaan saya. Kita lihat backgroundnya dulu. Saya masih SMP itu nggak ngeliat itu ada itu. Apalagi bapak saya ya yang tentu lebih banyak pengetahuannya dibanding saya, baik pengalamannya atau mendengar cerita orang. Terus dari fotonya skincare 27 Mei 2009 itu kan bukti otentik itu, bahwa di situ benar-benar ada makam, ada jenazahnya di dalam. Terus bukti yang paling utamanya adalah batu nisannya yang berwarna hitam diukir, beda dengan yang sekarang. Terus ada salah satu penonton yang berkomentar di situ, dia bilang dia pernah kerja di sana tahun 2013-an di proyek Holcim. Setiap malam Jumat saya nyekar ke sana katanya. Memang tidak ada Pak waktu tahun 2013 pun. Nah, yang perlu kita telusuri di sini, pertama, saya sudah melihat sedikit-sedikit bahwasannya kompleks pemakaman sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan undang-undangnya nomor 1 tahun 2010. Kemudian diperkuat lagi berjalan nanti dengan keputusan pemerintah nomor 1 2022. Yang harus kita teliti itu sebenarnya kalau saya nggak tertarik dengan sayembaranya, tetapi lebih kepada ayo kita bersihkan makam Wali Songo dengan upaya-upaya penyusupan cara benalu ini. Sebab 50-100 tahun kemudian nanti yang akan lebih besar pasti Ba'alawinya
dengan modal sudah masuk ranjau-ranjau nisan-nisan palsu tadi. Nah jadi saya lebih kepada bicara hukumnya ya, nggak peduli sebenarnya, sebab saya tahu ini ternyata Bagil dulu menghina Rhoma Irama. Woi Raja Dangdut, kau jangan ngomong sembarangan, fitnah-fitnah. Mana ada Habib yang bilang begini tentang Habib yang berbuat maksiat lebih baik apa-apa gitu ya. Setelah dibuktikan ya melempem gitu loh, karena memang dia ini modalnya cuma gertak-gertak doang, gembelengan nih, petentang-petenteng nih modelnya, nggak berilmu kalau menurut saya sih ya. Di salah satu VT dia juga bilang, jadi dulu di sebelum adanya Muhammadiyah dan NU, dia bilangnya malah urutannya sebelum ada NU dan Muhammadiyah ada organisasi Robito Alawiyah. Nah ini kan gabrul banget, sekelas doktor loh. Profesornya sih saya nggak yakin dari gelar akademis ya, mungkin orang menyebut atau honoris causa atau apalah. Ini fatal sekali nih. Muhammadiyah 1912, nanti 1926 NU, barulah Robito Alawiyah 1928. Dia bilang duluan RA. Mbah Hasim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sama menjadi pengurusnya juga RA. Ini gabrul banget ini orang. Nah baiklah, saya tarik kesimpulannya semua. Saya belum dapat jawaban. Ini pertanyaan buat semua orang. Kapan didirikannya atau pemugaran itu? Karena dugaan saya ini pasti zaman COVID ini, ketika orang tidak boleh melakukan kegiatan bersama, ziarah dan sebagainya. Ini kemungkinan dilakukannya di zaman COVID. Jadi yang lebih utama sebenarnya karena masih kuatnya jaringan gurita mereka. Tadi siapa yang bilang ya, Bang Santri Bersarung, bahwa yang menjadi ketua yayasan atau apa di situ udah isinya Ba'alawi semua. Nah jadi memang ini gerakan yang harusnya bukan orang per orang, Santri Gunung, Bang Deze, Tabib yang Bang Ali dan seterusnya. Nah ini harus gerakan bersama, karena pemerintah belum hadir ya. Dari kita ini kapan itu didirikan? Kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, itu undang-undangnya jelas, dilarang melakukan perusakan, perubahan, renovasi yang merubah struktur awal. Yang sudah ditetapkan itu kan tentu makam utama, ada masjid, ada pendopo, bahkan gapura, termasuk ring 1 ini. Nah ini yang harusnya kita jangan diam ini sebagai rakyat, karena pemerintah belum turun tangan langsung. Terus lakukan desakan bahwasanya ini adalah nisan palsu, karena didirikan setelah menjadi budaya. Jawan. Yo lanjut, saya lokal. Ya, intinya gini. Ya teman-teman, ambil momen ini, ambil. Kalau tidak hari ini diambil momen ini, maka akan lenyap. Bentuklah tim-tim kecil di luar ormas atau mungkin ormas, laporkan itu. Terutama untuk warga Tuban ini, untuk warga Tuban, apalagi yang mengaku-ngaku duriya Kanjeng Sunan Ampel, otomatis adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Derajat dan Kanjeng Sunan Bonang. Anda harus jadi garda yang terdepan. Jangan cuma kuar-kuar saja mulutnya. Tapi Gus Tom, saya pernah dengar juga, saya bertanya tuh kalau nggak salah Ranjau Darat yang jawab. Lah ini zuriyahnya Sunan Bonang, bagaimana reaksinya? Dia bilang di dalam memang terjadi kekisruhan dan sudah tidak bersih lagi perjuangannya. Ya entah, nggak tahu lah apakah yang dimaksud sudah terdapat poles-poles semir sepatu apa gimana tuh Gus Tom? Lah ya makanya itu kan banyak itu yang sudah mengaku-ngaku ya, nun sewu, mengaku
bahwa dirinya keturunan dari jalur Kanjeng Sunan Derajat. Ya kan, apalagi Kiai Ansori Tuban itu terkenal, katanya juga duria dari Kanjeng Sunan Bonang. Kemana selama ini? Kemana? Diam saja. Kemarin si Husein Baagil itu ngomong, tidak ada koordinasi dengan Kiai Ansori. Memangnya Kiai Ansori apa? Panitia sayembara ini? Hah? Kalau aku ketemu dia di Tuban dengan Kiai Ansori, saya marahi. Selama ini Anda kemana? Baru sekarang teriak-teriak ada 1M. Kemana? Nah gitu kan. Jadi gini teman-teman, cagar budaya itu ditetapkan tahun 2010 ya. Kalau enggak salah itu tanggal 11 bulan 6 tahun 2010 ya kan. Itu penetapan cagar budaya. Nah, pembugaran itu kalau enggak salah mulai tahun 2015. Pembugaran ya, ada pembugaran. Itu seperti itu kalau nggak salah. Itu sempat memang ada penolakan. Bahkan seorang Ba'alawi yang bermaga Ajufri itu mau bekerja sama dengan saya. Dia juga sudah melaporkan waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Iya, tahun 2013. Itu melaporkan tentang pelanggaran cagar budaya ke kepolisian setempat ya, tapi tidak ditanggapi istilahnya gitu. Namanya sampai sekarang saya pegang nomornya itu. Namanya kalau di TikTok dulu Pak Andi ya, itu Ajufri kan itu. Nah, itu juga ada penolakan waktu itu dari masyarakat tentang perubahan bentuk dari renovasi itu, yaitu salah satunya lantai yang ditinggikan dan sebagainya. Nah, untuk banyaknya makam yang di situ tulisannya Ba'alawi itu memang benar. Itu era-era COVID ya, waktu orang tidak boleh keluar. Itu mereka waktu itu tulisannya itu tidak ada tulisannya, masih kosong-kosong gitu. Masih kolosan ya? Iya, kosong waktu itu kosong. Memang ada nisan baru ya kan, setelah ditinggikan di lantai itu kan. Nah, itu waktu itu kosong katanya, kosong tidak ada namanya. Terus kok ada namanya itu yang macam-macam itu. Nah itu memang diperkirakan waktu masa pandemik itu. Seperti itu. Tenang saja Kang Akwal Putra Selera, tenang saja. Aku penjarakan itu Baagil itu. Penjarakan, tenang aja nanti, tenang aja. Soal Baagil itu jelas sudah pengakuan ya, pengakuan. Nanti itu tinggal, makanya kita berarti katakan ada 10 atau 5 orang yang melaporkan, istilahnya lewat bentuk tim-tim kecil itu Baagil ya, itu untuk membuktikan benar enggak makam yang dituding itu adalah leluhurnya. Nah kan itu ya, itu nanti pembuktiannya harus digali, dites DNA. Jika dia tidak bisa membuktikan, masukkan dia penjara. Makanya harus kerjasama dengan Dinas Cagar Budaya. Makanya ini teman-teman kemarin saya arahkan, hal yang pertama harus dilakukan tentang pengakuan Baagil itu harus melaporkan pelanggaran cagar budaya yang dilakukan oleh namanya Baagil Husein Tuban itu ke cagar budaya dulu, jangan ke kepolisian. Ya kan? Setelah ke cagar budaya, nah, itu kita dapat keterangan, ya sudah cagar budaya suruh bergerak. Jika cagar budaya tidak mau bergerak, yang kita laporkan itu plus nanti cagar budaya sebagai pemegang amanat menjaga dan merawat dan melestarikan cagar budaya, ya kan?
sesuai dengan amanat undang-undang, itu kita laporkan kalau mereka tidak melakukan tindakan ke Baagil. Plus nanti pelaporan ke kepolisian plus Baagilnya itu. Jadi jangan salah langkah, saya bilang gitu. Kalau kita melaporkan Baagilnya, itu tidak akan direspon. Karena apa? Wewenang itu, cagar budaya itu adalah ya BPK 11. Makanya harus ke BPK 11, ya kan? Melaporkan tentang video Baagil itu nanti diketahui ring 1 atau cagar budaya Kanjeng Sunan Bonang itu berapa luasnya, ada berapa titik yang tidak boleh diubah, mulai mana sampai mana, ada berapa titik yang boleh diubah sesuai dengan persetujuan undang-undang. Ya, bahkan Nun Sewu ada nisan yang patah di area Kanjeng Sunan Bonang, ya itu aja orang nggak boleh langsung mengelem dengan istilahnya dengan semen, ya itu harus lapor dulu ke BPK 11. Nanti BPK 11 yang melakukan tindakan restorasi itu. Begitu. Sebenarnya waktu tahun kemarin kita sudah melaporkan lewat PWI, ya kan, Jatim, melaporkan ke BPK 11 atas dugaan pelanggaran penyalahgunaan atau perubahan di cagar budaya Kanjeng Sunan Bonang. Nah, ya tidak direspon waktu itu memang. Lah, saat itu teman-teman PWI ya kurang greget juga, mungkin ya kurang bukti, ya kan itu ya. Lah sekarang dengan adanya bukti Husein Baagil itu kuat sudah, itu kuat sekali itu. Begitu, kuat sekali itu teman-teman. Makanya wabil khususon untuk warga Tuban, wabil khususon lagi untuk yang mengaku keturunan Kanjeng Sunan Ampel. Ingat nih, Kanjeng Sunan Ampel. Hari ini kalian dimintai bukti bakti kalian pada leluhur. Jangan banyak bacot saja. Terima kasih. Nanti setuju tuh sama Gus Tom. Ini barang harus masuk ya. Karena sudah adanya peristiwa Baagil itu, dia bilang kan saya sendiri ikut dalam penggalian atau penguburan 90% dari makam-makam di ring 1 itu harus diproses itu. Karena kalau ini lolos, ya udah kita selama ini ditelepongin terus sama Balawi. Lanjut. Makanya momen ini harus diambil. Momen ini harus diambil. Kemarin itu seandainya saya tidak dilarang kesepuan ya. Yang kemarin saya nggak hadir itu kan satu. Karena Kiai Syarif sebagai saksi ahli belum bisa hadir. Yang kedua, saya diingatkan ini sama teman-teman juga ya, sama kesepuan. Leut ingat nggak apa yang ada Ba'alawi dan jongosnya yang opa yang merongos itu? Ya saya tahu yang merongos opa itu sekarang nggak ada. Itu dulu kan taruhan. Siapa yang bisa membuktikan Habib pemalsu makam akan dikasih uang 1,7 M. Itu masih ingat waktu itu. Yang taruhan itu memang opa merongos itu Cupapi sama Germo namanya Putra itu. Jadi 3 orang ini patungan ketemu 1,7. Oke, aku buktikan ya. Kalau ada bukti awas kalian. Nah, saya kan bisa buktikan itu di Kumitir Mojokerto itu, ya kan? Yang namanya Habib Soleh, ada kartunya. Tertulis jelas namanya. Bahkan itu tabayun di Bali Desa. Itu 13 makam itu tidak ada jasadnya. Akhirnya apa? Merongos itu tidak ada lagi di lab. Cupapi saya juga tidak tahu. Kalau si Germo Putra itu masih mondar-mandir. Mereka punya hutang dengan aku 1,7 M. Wallahi, nanti aku tagih untuk mereka itu. Nah dari situlah para semua ini harus dinotariskan dulu. Baagil harus menotariskan dulu. Oh iya, waktu saya naik ke live-nya juga dia mencela-mencela cangkemnya. Awalnya sayembara itu kan nggak ada syaratnya. Siapapun silakan bisa membuktikan kalau Ba'alawi memasukkan makam, kan gitu ya. Waktu saya naik ke live-nya dia, loh kalau kamu tidak bisa membuktikan,
Loh, saya bilang, Mak, penjarakan saya, kan gitu. Dia enggak, tapi ngomong, nah kamu kalau tidak bisa membuktikan ya ganti uang, uang ganti uang. Lah itulah liciknya Yahudi, Dajjal Jahanam itu. Saya pikir juga ya benar, ya sudah, monggo silakan diproses itu. Nanti kalau siap saya hadir di Tuban. Makanya saya disuruh nahan diri, makanya itu. Untuk tidak hadir. Kalau aku sih pengen hadir saja. Kalau saya ini, itu seperti itu. Monggo lanjut. Lu pantas cu Papi nggak pernah live sekarang Leot ya. Yo, punya utang mereka. Rongos, Putra Germo itu sama Cupapi 1,7. 1,7. Saksinya banyak. 1,7 M. Wallahi saya tagih mereka kelak. Ya Allah. Termasuk Dajjal, saya Dajjal. saksinya, Kustom. Iya, Waktu itu. banyak saksinya. Gitu. Lah, itu memang benar kesepuan ngomong gitu. Jangan, nanti kalaupun kita bisa membuktikan, belum tentu uang 1 M itu dikasih. Kalau ada notaris jelas, ya kan gitu. Uang cash disiapkan, kita ke lokasi. Kan gitu. Bagi Om Wali TikTok dan Yai Wali TikTok. Itu bisa membuktikan titik-titiknya. Saya bisa mempertanggungjawabkan jawab dunia akhirat bahwa Lutfi bin Pertanggungjawabkan toh, pertanggungjawabkan untuk Lewu. bahwa Lutfi bin Yahya salah satu pelaku pemalsu makam di area Kanjeng Sunan Bonang. Lutfi bin Yahya Dajjal Jahanam itu. Monggo lanjut. Gue Ninja Hattori, gue. Tidak ada putus ngomong koyok ngono aku tuh mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak semangat nih. Wong Tuban nih. Bener. Aku Suara langit wong Tuban. Semangat terus lek kula. Bener Gustom. Iku utangnya tagih sampai akhirat Gustom. Iya ambek iku si apa Gofur Jen Pak Abut iku 500 Iya. iku aku ambek sampean ya kan. Wah, Iya, utangnya Pak Laku nang awake dhewe. ini kan akeh iku ya. Cupapi ambek ompong, opa iku. Ya. Ambek Putra. Iku 1,7. Terus mari ngono Gopur Gofur Pak Abu Jen 500. 500. Lagi calonnya Husain Bagir. Ini suki aku rek jancuk ya. Jancuk ya. Oke tagih sampai akhirat. Husin Pak Babut opo anu? Apa Pak? Iya, Anu Kiai Langit. Bebek Kiai Langit. Tangen kasihku totoan. Bila bisa Totoan ada apa? kitab. Ya, di situ mengatakan pokoknya gitu. Langsung dibuka, celak. Lali aku terangno. Yai, apa bapak apa Begini Lora, yang bab Kobaso itu kita memaknai dengan sopan sama Yai Anjas. Bahwasanya itu diremas, kan begitu, sama Yai Luko dan kawan-kawan lainnya. Kita memaknai Kobaso itu dengan apa ya, dengan masih punya tata krama lah, dengan bahasa diremas. Dia nggak terima, malah yang membongkar makna sesungguhnya dia sendiri. Kobaso itu bukan meremas, tapi mengambil dengan ujung jari. Oke, kalau kalian bisa membuktikan Kobaso itu maknanya meremas, kita taruhan 500 juta. Oke, siap. Saya gitu. Samen dalam Samen ingin data autentik, literasi atau takrif perlafat saya gitu. Takrif perlafat, oke, malah mudah saya gitu. Akhirnya saya tunjukkan kamus. Mulai kamus Munawir sampai Munjid. Saya screenshot itu. Maknanya apa? Yaitu mengambil dengan ujung jari. Akhtu bi asobi. Jadi mengambil dengan ujung jari. Saya tanya pada waktu itu, kalau ini mengambil dengan ujung jari, dada seorang
yang disebutkan di situ An-Nisa, berarti saya tanya, yang diambil apanya? Dia jawab ininya gitu kan. Ininya. Oke. Kira-kira korelasinya pas enggak ketika diambil dengan ujung jari itunya, akhirnya yakhruju syahwatuz zina. Oh iya. Nah, lebih sopan mana antara kami yang memaknai meremas, Qobaso memaknai meremas, dengan Anda yang memaknai mengambil dengan ujung jari? Dia bingung. Loh kok bisa? Loh iya. Karena apa? Logikanya, kalau itu diambil dengan ujung jari, itu sama dengan dipelintir maksudnya. Dan itu lebih cepat reaksinya daripada meremas dengan seluruh bagian di dada itu. Segitu. Dia langsung turun, tanya Gus Tom itu. Akhirnya saya lanjutkan ngomong walaupun dia turun. Makanya kami itu lebih sopan daripada golongan Ba'alawi. Jadi dia Kami blunder masih ya, memaknai Kang meremas, Suara tapi Langit. Dia blunder, harusnya meremas, malah dia memblunderkan diri, memelintir-melintir puting. lah itu masalahnya Bang Ajo. Kita udah sopan-sopan, dia malah vulgar gitu loh. Itu akhirnya dia blunder sendiri. Oh sekalian ini gini. Akhirnya turun. Akhirnya saya terangkan kembali gitu loh. Kalau ulama Nusantara itu menerangkan itu, kadang tidak vulgar, kadang ada yang vulgar. Nah saya memilih yang tidak vulgar. Begitu. Itu aja dulu ceritanya seperti itu. Jadi mereka menolak itu. Tunggu. Saya ini malah dapat informasi baru ini, kawan-kawan. Ada orang yang membuat aliansi lagi. Itu gabungan antara Ba'alawi dan Wali Songo, ya benar-benar Suara Langit. Wali Songo. Itu tak komen itu langsungan. Orang itu dulu sudah bermasalah membuat NU garis lurus. Yang datangin itu sama saya sama kawan-kawan Lirboyo yang lainnya gitu. Ya itu ya Lutfi Basori ku sing lampang. Malah dicepil jenenge Gus Tom. Gak apa-apa itu ini Gus, kita pertemuan di Lawang, kita akan menindaklanjuti itu. Loh, itu yang datangi dulu ketika NU garis lurus, itu yang datangi saya, Kaji Bani, Gadang, terus kemudian kawan-kawan Lirboyo lainnya, alumni senior-senior itu. Dari Dono Mulyo 2, itu kita datangi, mau kamu apa? Saya langsung gitu, langsung kan, nggak pakai panjang. Datangi lagi aja Suara Langit. Nah, nanti proses. Ini saya masih kemarin itu lobby-lobby di kawan-kawan alumni Langitan, Banyuwangi, Lirboyo, Ploso di Malang ini. Soalnya masih suaranya masih pecah, sebagian kecil tapi sebagian besar udah aman. Jumat ini mau ketemuan di Blembing Gus Tom. Ya siap. Ini harus dibahas ini di ketemuan PWI Lawang Pak. Ini harus tidak kelanjutan nih. Kalau dibiarkan jadi racun nanti. Harus dia mempertanggungjawabkan atas statementnya itu. Itu. Iya. Wali Songo yang mana saya gitu. Yang kalian maksud Wali Songo. Nanti dia tidak bisa membuktikan, kita pakai pasal membuat kegaduhan di masyarakat dan penipuan pasalnya nanti. Hari ini jangan ada lagi kata maaf untuk hal sekecil apapun. Hari ini kita harus secepatnya menghadirkan negara hadir dalam masalah nasab ini. Kalau itu nanti blunder Gus Tom dengan pasal itu Gus Tom. Ya, Semua bisa kena. Pasalnya kan ada, nanti tinggal konsultasi dengan iya. Ya, Haryo kan mana pasal yang bisa masuk itu aja. Nanti kan kita undang juga
hukum kan itu waktu kita mendatangi kan itu. Maksudnya jadi di situ jelas itu loh nanti. Gitu loh. Ya yang intinya itu satu, tetap jaga kondusivitas masyarakat umum yang tidak ikut masalah ini. Ya. Sampai bentrok fisik akhirnya